Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Chan Kota Kahiro. Nah, kita akan masuk ke segmen JAP kedua ya. Jadi audience podcast lagi. Nah, kalau misalnya di episode sebelumnya atau di minggu kemarin aku ngebahas mending pilih mana, kuliah, kerja atau usaha, dan tanggapan kalian di komen-komen tuh sangat-sangat bagus semuanya ya, hampir menjurus ke usaha semua, dan kalian akan ngasih alasan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan lagi, mungkin ada yang belum tahu atau baru mau masuk dunia kerja atau dunia wirausaha. Aku mau ngasih statement dulu nih, enak mana sih kerja atau usaha? Nah, untuk teman-teman sebelum kalian dengar podcast ini, aku pengen kalian ngasih masukan dulu di kolom komentar. Silahkan berikan tanggapan kalian secara rinci untuk yang bagus penjelasannya dan sangat mengedukasi, akan aku pin agar yang lain bisa melihat juga. Nah, menurut kalian sendiri enak mana sih kerja atau usaha? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar dan kalian dengan alasan-alasannya ya. Oke, aku akan bahas dulu sedikit pengalaman aku enak kerja atau usaha. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu, pasti yang kita kejar itu adalah kerja. Kenapa kita harus kerja? Karena kita ingin mencari penghasilan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau yang lulus sekolah, SMK atau SMA, pasti kan langsung kerja atau kuliah. Nah, buat yang teman-teman kuliah, ujung-ujungnya juga pasti akan kerja. Benar seperti itu, walaupun kalian kuliah di jurusan wirausaha. Kalau kalian belum mempunyai modal, pasti kalian akan kerja dulu di tempat lain. Dan sekali ya, oke, kita akan bagi jadi dua statement atau dua pemikiran. Untuk orang-orang yang berani ambil tindakan atau berani ambil keputusan, itu mungkin akan menjadi satu hal yang agak tidak berat. Untuk orang-orang yang belum merasakan usaha, mungkin kerja adalah yang paling nyaman. Bener? Tapi saya yakin penonton saya di sini 80% menginginkan untuk menjadi seorang wirausaha. Misalnya seperti saya, benar? Kalaupun kalian belum bisa atau belum waktunya untuk berwirausaha, mungkin kalian masih kerja di tempat orang lain. Tapi pasti ada pemikiran, aku pengen usaha. Nah, langkah yang paling kalian takuti adalah ketika kalian usaha, apakah kalian bisa survive dalam usaha kalian? Atau kalian meninggalkan hal yang sudah nyaman menurut kalian? Nah, di sini kita akan beralih ke zona nyaman. Nah, zona nyaman ini teman-teman, kalau kalian tahu adalah zona yang menurut kalian itu aman. Aku kurang begitu ya, zona nyaman itu waktu itu kan sempat trending lagunya kan, zona nyaman. Nah, jadi zona nyaman itu menurut pemikiran aku adalah kalian yang sudah tidak memerlukan kayak pemikiran-pemikiran lagi. Kalian masih ada di bawah tanggung jawab orang lain. Kalian sudah hidupnya terjamin seperti itu untuk orang-orang yang sudah bekerja. Beda dengan orang-orang yang berwirausaha. Misalnya kalian usaha toko kelontongan atau usaha-usaha kecil-kecilan. Nah, dan kalian itu pastikan kalau usaha kecil-kecilan itu penghasilannya nggak netap, teman-teman. Nah, itu yang menjadi ketakutan buat orang-orang yang berwirausaha. Beda dengan orang-orang yang sudah bekerja. Mereka sudah bekerja di kontrak selama 3 tahun atau jadi karyawan tetap, itu kan mereka udah kejamin hidupnya gitu kan. Beda dengan orang-orang yang sudah berwirausaha. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika orang yang mau berwirausaha dan orang yang tidak mau berwirausaha, nah ini akan menjadikan kita satu banding dengan yang lainnya. Oke, untuk yang kerja dulu ya. Nah, untuk yang kerja sendiri, enaknya tuh kalian sudah ditanggung kelangsungan hidupnya, seperti kejaminannya. Lalu yang kedua, enaknya kalian udah dipatok bakal dapat berapa, misal dari gaji kalian. Nah, yang ketiga, menurut aku nih, kalian itu lebih bisa memanage uang untuk yang kerja, karena pemasukan kalian itu sudah tentu perhitungannya yang kalian akan dapatkan. Nah, berbeda dengan yang kerja, yang usaha, enaknya berwirausaha itu pertama, waktu kalian tuh lebih banyak dibanding yang kerja. Tapi nggak menutup kemungkinan yang berwirausaha juga ada yang lebih sibuk daripada yang bekerja. Nah, itu kedua, kalian tidak ada yang ngatur. Kalian yang menjadi bosnya sendiri. Di usaha kalian sendiri itu enaknya. Kalian bebas mau bangun jam berapa gitu kan. Mau buka toko jam berapa, itu kelebihan atau enaknya jadi berwirausaha. Yang ketiga, enaknya berwirausaha, kalian bisa mengembangkan produk atau usaha kalian yang sedang kalian jalani. Jadi tidak akan stuck di satu bidang saja kalau berwirausaha. Misalnya kalian sudah berwirausaha dalam bidang ini, kalian bisa tambah lagi usaha di bidang lain atau membuka cabang-cabang lainnya. Itu untuk berwirausaha. Nah, itu tadi enaknya menurut aku ya, atau menurut versi aku. Sekarang, menurut versi kalian sendiri, gimana sih enaknya kerja sama berwirausaha? Langsung kalian tulis di kolom komentar, oke? Sekarang aku bakal bahas nggak enaknya. Nggak enaknya bekerja di orang lain ya. Pertama, kalau kalian bekerja di instansi besar atau perusahaan-perusahaan besar,
kalian akan mendapatkan tekanan juga. Yang pertama itu nggak enaknya. Yang kedua, kalian tidak akan bisa menambah omset atau penghasilan kalian kalau kalian bekerja di tempat orang lain. Berbeda pendapatan atau pemikiran kalau misalnya kalian bekerja sambil melakukan sampingan. Sampingnya itu misalnya dengan berjualan menjadi reseller atau apa, itu sudah termasuk kalian berwirausaha. Nah, yang aku tekankan jika kalian bekerja, misalnya kalian gaji di instansi atau perusahaan 2 juta atau 2,5 juta atau 3 juta. Nah, kalian pasti akan mentok segitu. Itu nggak enaknya menurut aku. Dengan aku yang pemikirannya omset aku harus segini, harus nambah lagi. Nah, itu beda-beda pemikirannya. Itu menurut aku nggak enaknya. Terus ada lagi nggak enaknya tuh yang versi aku yang ketiga ini, kita masih kerja di orang lain. Nah, aku kan tipe orangnya baperan banget ya, ketika aku kena hentak, kena marah gitu, aku langsung down gitu kan. Itu yang menurut aku nggak enaknya. Tapi ketika kita berwirausaha, kita bosnya, dan siapa yang akan marahin kita? Kita yang punya perusahaan, betul. Yang ada kita marahin karyawan. Nah, itu untuk tidak enaknya bekerja di orang lain. Nah, sekarang nggak enaknya berwirausaha sih menurut aku. Oke, yang pertama nggak enaknya berwirausaha itu, pertama, penghasilan kalian nggak netep. Kenapa nggak menetap? Karena kita berwirausaha. Kita nggak ada lagi di bawah tanggung jawab orang lain. Kita nggak ada lagi yang ngegaji, dan kita akan ngegaji diri kita sendiri. Itu nggak enaknya. Kenapa lagi nggak enaknya? Nah, ketika toko sepi atau orderan sepi, pemasukan kita juga sepi. Di sini yang akan kita sulit ketika kita memiliki banyak cicilan. Itu teman-teman nggak enaknya berwirausaha menurut aku. Lalu yang kedua, nggak enaknya berwirausaha itu, kita tuh harus muter-muter otak buat naikin omset. Naikin omset, gimana caranya toko rame. Nah, itu kita harus putar otak. Gimana sih? Apalagi kalau teman-teman pelaku bisnis, orang-orang bisnis online, kalian tuh harus ngejar target atau ngejar harga yang bisa bersaing dengan orang lain. Sedangkan dengan harga bersaing itu ya kalian tahulah cuannya ngeberapa, untung nggak berapa. Seperti aku jual bahan-bahan ke kalian itu, aduh itu untungnya tuh hampir nggak adaan banget teman-teman. Karena aku pengen kalian juga bisa melakukan seperti yang aku bikin di tutorial-tutorial aku. Jadi aku akhirnya jual bahan dengan catatan ya aku nggak ngambil untung besar sekali. Itu aku hanya ngejar rating sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu. Oke, kita lanjut ke bagian nggak enaknya ya. Berarti ya aku udah dapat 2 yang nggak enaknya. Terus satu lagi apa ya nggak enaknya ya? Gak enaknya ketika kita jadi berwirausaha itu, pertama kan udah kita nggak bisa nentuin omset kita. Terus nggak enaknya kalau lagi sepi-sepi gitu, terus cara naikin toko gimana, bikin rame toko tuh gimana, itu yang nggak enaknya berwirausaha. Beda dengan orang lain yang berwirausaha udah punya apa ya, target-target atau udah ramai sebelum-sebelumnya, dan mereka yang lanjutin usaha orang lain, itu beda cerita. Oke, kita kesampingkan dulu ini. Menurut aku ketika kalian menjalankan bisnis atau berwirausaha, pemula-pemula yang baru mulai ke dunia berbisnis atau dunia wirausaha, ini akan kalian alamin nanti gitu ya. Sekarang yang aku alamin lagi apa yang nggak enaknya ya? Oh iya, nggak enaknya tuh untuk tipe aku nih yang loyalty banget gitu sama barang-barang. Kita harus pintar-pintar ngehemat keuangan gitu. Misalnya sekarang lagi pandemi COVID-19, ya pemasukan turun banget gitu kan. Aku dengan segala kepengennya, pengen beli ini, pengen beli itu, harus nge-stop dulu semuanya, dan ya itu nggak enaknya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang kerja di instansi dengan dapat pemasukan seperti ini, kalian udah bisa nge-manage keuangan kalian, bisa dipakai untuk apa saja. Berbeda dengan wirausaha, kalau misalnya dalam bulan sekarang aku bisa kebeli ini, bulan depan mungkin nggak bisa beli apa-apa. Nah, seperti itu menurut aku yang nggak enaknya. Nah, itu versi aku enak sama nggak enaknya kita bekerja dan juga kita berwirausaha. Kenapa kita tidak menggabungkan kerja di orang lain dan berwirausaha? Nah, oke, ini jadi pertanyaan sangat bagus teman-teman. Kenapa kita tidak menggabungkan? Kalau misalnya kita menggabungkan antara kerja di orang lain dan kita berwirausaha, yang pertama akan kalian alamin adalah kalian tidak akan fokus. Tidak akan fokus yang akan kalian alami. Kenapa? Di satu sisi kalian harus memikirkan kerjaan kalian di tempat kerja. Yang kedua, kalian tidak akan benar mengelola usaha kalian. Seperti itu. Yang ketiga, waktu kalian akan benar-benar tidak maksimal menurut aku. Kalian misalnya taruh 9 jam atau 8 jam harus kerja, pulangnya kalian langsung ngurusin usaha kalian segala macam, dan yang akan terjadi adalah kalian gak akan fokus di antara kedua bidang itu. Jadi ketika kalian ingin berfokus pada satu bidang, fokuslah. Jangan sampai kalian pengen bahasa Sunda ngarau kusiku, pengen dapet gede segala macam dengan kalian tidak mau fokus gitu. Nah, jika kalian yang memang ingin fokus bekerja aja sampai kalian dapat jabatan yang kalian inginkan.
Misalnya kalian dari mulai staff pegawai naik ke bagian cost staffnya segala macam, nah itu menjadi suatu kebanggaan untuk kalian yang giat bekerja di orang lain. Dan untuk yang berwirausaha, dengan kalian fokus di satu bidang atau kalian fokus atau kalian dalamin lagi ilmu-ilmu itu, kalian akan bisa menaikkan omset kalian, kalian bisa lebih fokus mengelola usaha kalian, dan kalian yang berwirausaha tidak akan kalah dengan yang bekerja dengan di instansi-instansi lain. Seperti itu. Itu menurut aku kalau kenapa kalian gak menggabungkan antara kerja dan wirausaha. Tapi ada juga kok yang misalnya bekerja dan berwirausaha, dia bisa mengelola dua-duanya dengan baik, dan itu nggak jarang juga orang yang bisa seperti itu. Hanya pemikiran aku saja, dan pasti setiap orang mempunyai opininya beda-beda atau pemikiran yang berbeda-beda ya antar kepala dengan kepala yang lainnya. Nah, untuk teman-teman, untuk podcast JAP 2 sekarang mungkin segitu dulu. Aku menunggu masukan-masukan dari teman-teman. Komen aja yang semenarik mungkin dan secara rinci biar aku bisa baca. Dan kalau misalnya aku ada salah, tolong dikritiki ya teman-teman. Aku bukan Deddy Corbuzier yang suka ngasih motivasi. Aku hanya bilang seperti ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya jika saya melakukan kesalahan dalam podcast sekarang ini. Nah, kayak gitu aja deh. Thank you banget yang udah dengarkan podcast ini. Saya Chan Kota Kairo pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.